harus dikelola atau diselesaikan oleh rumah tangga tersebut atau orang tua dan anak tersebut. Tidak perlu sampai diumbar ataupun kita mengundang kemudian harus ada pro kontra, pembenaran atau kesalahan dan mencari-cari statement masing-masing. Hola netizen yang tercinta, belum lama ini Pinkan Mambo diundang ke podcast Deddy Corbuzier menyusul kabar yang dialami putrinya Michelle Ashley. Dalam podcast tersebut, Pinkan Mambo sempat mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang ibu terbaik di dunia ini untuk Michelle. Untuk menguatkan klaimnya itu, Pinkan Mambo bahkan menyebut rela berjualan di pasar demi menyekolahkan putrinya itu. Terkait dengan hal itu, Michelle angkat bicara. Michelle mengaku dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya selepas lulus dari bangku sekolah dasar. Lebih lanjut, putri Pinkan Mambo itu mengungkapkan bahwa dirinya memang pernah menyatakan homeschooling. Hal itu lantaran untuk menjaga nama baik ibunya yang telah mempublikasi ke hadapan media bahwa Michelle homeschooling. Sementara itu, ketika ditanya alasan mengapa dia berhenti sekolah, Michelle sendiri tidak tahu alasannya apa. Dia hanya menyebut mungkin lantaran adanya masalah yang dialaminya. Dalam kesempatan itu, Michelle juga meminta maaf lantaran telah berbohong kepada publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Saya cuma bisa ngelus dada. Satu lagi fakta terbuka, bahwa ternyata si ibu ngasih kesaksian itu bukan karena dia ingin membela anaknya, dia marah anaknya udah dilecehkan, bukan. Tapi karena dia jengkel si laki ninggalin rumah. Kan dia bilang ya, bahwa pada waktu anaknya cerita, dia langsung marah-marah tuh, dia usir si laki. Ternyata bohong. Itu sampai butuh beberapa minggu, tapi itu pun si lakinya yang mau keluar sendiri, bukan karena diusir sama dia. Berarti dia memang gak sayang anak dong. Gila, gue bener-bener gak bisa ngomong. Gue bingung. Ada ya ibu seperti itu ya? Aduh, orang tuh di mana-mana kalau anaknya disakitin, ibunya marah, bukannya malah diem-diem wae. Oh my god, ya pantes lah ya kalau Michelle akhirnya nggak percaya lagi sama ibunya. Ya kalau jadi Michelle juga gue udah lama kabur. Ya tapi mungkin karena waktu itu Michelle masih kecil ya. Gue cuma bisa ngelus dada, gak bisa ngomong apa-apa. Gue cuma berdoa, semoga Michelle dan adik-adiknya yang lain bisa menyelamatkan diri deh. Kayaknya nih, ibu model gini, dia tuh cuma cari duit untuk ngasih makan anaknya secara fisik. Tapi dia gak tahu bahwa anak itu juga butuh makan untuk mentalnya, untuk jiwanya. Ya, kalau kayak begini namanya, kayaknya gue lebih baik punya ibu yang orang deso, orang yang buta huruf, nggak punya pendidikan, yang norak gitu ya, yang kampungan, yang apalah terserah nggak apa-apa, ya kan, daripada ibu yang katanya public figure, pernah jadi idola orang-orang dulunya, tapi kelakuannya kayak begitu. Betul-betul ngelus dada. Pokoknya doanya cuma satu, Michelle harus kuat. Kalau bisa nanti ya, udah bisa jadi orang, itu adik-adikmu diselamatin deh. Kayaknya tuh was-was juga nih, nanti kalau dia kawin lagi, bisa-bisa tuh anak-anak yang lain kan, anaknya ada yang perempuan juga kan, bisa kena juga tuh. Waduh, Michelle Ashley ternyata hanya tamatan SD. Serius? Wah, Mbak Pinkan dari kemarin ngomong berkoar-koar tentang masalah biaya sekolah loh. Jadi ternyata Michelle Ashley ini baru tamatan SD dan pernah homeschooling tapi masa-masa SD itu. Tapi Pinkan pernah bilang kan kayak biaya sekolah kamu, biaya sekolah homeschooling. Mungkin yang dimaksud ya biaya sekolah SD-nya itu. Dia kan sekolah di internasional kan mahal. Ya makanya jangan aneh ketika dia ngaku dia tamatan SD tapi bahasa Inggrisnya bagus, cara bicaranya juga lumayan rapi. Ya, dia sekolahnya internasional cuy. Walaupun SD, sekolah internasional itu juga udah bagus Inggrisnya. Gue kerja di lingkungan yang banyak anak-anak yang sekolah di international school. Jadi gue tahu banget ya anak-anak SD tuh Inggrisnya udah bagus-bagus banget. Jadi wajar kalau Ashley itu bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kalian gak usah terlalu aneh mikir, oh tamatan SD kok bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi dasar pendidikannya emang udah ada sih. Cuma kaget juga kalau ternyata dia tamatan SD dan belum lanjut sekolah. Udah sebesar ini. Wow. Ada beberapa hal yang dikatakan sama Pinkan tapi akhirnya di-blok sama Michelle dari pernyataan Michelle barusan. Banyak banget tuh. Banyak banget Michelle bilang kalau ya ibunya memang kayak begitu. Apa yang dibilang mami belum nggak benar. Gitu kan tadi banyak banget tuh hal-hal yang bertolak belakang gitu. Yang disampaikan Pinkan ternyata berbeda sama apa yang disampaikan sama Michelle. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang paling benar, siapa yang salah nih. Kalau menurut kalian gimana cuy? Apakah yang dikatakan Pinkan selama ini benar? Atau ternyata yang benar itu adalah Michelle? Kalian percaya siapa?
Hai, ini surat terbuka untuk para podcaster yang saya hormati dan saya sayangi dan saya cintai. Kan lagi ramai ya di wawancara oleh para podcaster anak seorang penyanyi terkenal yang mengalami kejadian yang menghebohkan karena ulah ayah tirinya, ya kan? Walaupun memang sang korban datang ke podcast kayaknya atas kemauannya sendiri, tetapi bertanyalah dengan empati. Saya tuh sedih dengan pertanyaan, terus kamu diapain? Terus berapa kali? Ibu kamu kemana? Ini adalah pertanyaan yang memancing sebuah jawaban yang spektakuler supaya bisa dipotong-potong, dimasukin ke TikTok sehingga YouTube kalian ramai dan dampaknya pasti cuan kan? Tapi setelah ini apa? Sang anak akan tetap tinggal seorang diri dengan luka batinnya yang harus dialami dan dirasakan seumur hidup. Dan Anda sudah sibuk dengan topik-topik yang lain. Sekarang lebih parah. Gantian, ibunya yang diwawancara dan semakin ibunya nangis meraung-raung semakin di close up, semakin muncul di potongan-potongan TikTok. Tahukah kalian bahwa sang ibu pun seorang korban? Dia punya luka batin dan dia juga punya rasa bersalah yang tiada terhingga. Keduanya adalah korban. Sadar gak sih bahwa apa yang kalian lakukan tuh tidak membantu apa-apa, bahkan menimbulkan luka-luka yang baru. Kalau kalian manusia yang berperi kemanusiaan, harusnya sih stop sampai di sini. Jadi ini pendapat gua, disclaimer sekali lagi opini dari gua. Yang pertama, khususnya buat para konten kreator, tiktokers atau apapun itu di luar sana, pada saat ada perdebatan atau permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, baik itu antara suami istri ataupun antara orang tua dan anak, sebaiknya kita skip untuk tidak menggiring opini atau memberikan opini apapun, terlepas daripada permasalahan siapa yang benar atau siapa yang salah, diperhatikan ataupun tidak diperhatikan. Itu permasalahan merupakan permasalahan orang tua dan anak yang jangan sampai dari konten kita ini memperkeruh keadaan ataupun suasana yang terjadi. Pesan yang berikut lagi buat para konten kreator, karena saat kita masuk, kita memberikan opini kita atau kita menggiring pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul. Kemudian jika konten itu FYP dan banyak yang ikut serta berkomentar, memberikan pemahaman, memberikan pendapat. Sedangkan kalau masalah-masalah seperti ini menurut saya ini masalah yang sangat secret atau itu cukup harus dikelola atau diselesaikan oleh rumah tangga tersebut atau orang tua dan anak tersebut. Tidak perlu sampai diumbar ataupun kita mengundang kemudian harus ada pro kontra, pembenaran atau kesalahan dan mencari-cari statement masing-masing untuk menggiring pembenaran ke satu pihak dan menjerumuskan satu pihak sebagai pihak yang bersalah. Nah, pesan gue yang paling pertama buat orang tua dimanapun ini berada, dalam kurung tanda kutip, bukan untuk hanya Mbak Pinkan Mambo, tetapi kalau misalkan ada permasalahan atau apapun itu, tolong untuk itu di skip dan memang tidak menjadi konsumsi publik karena akan menjadi banyak pendapat yang luar biasa salahnya dan akan mengkonotasikan ini ke berbagai hal yang negatif dan mungkin negatifnya akan lebih banyak daripada yang positif. Nah, pesan gue juga buat Mbak Michelle dan pula PM atau Pinkan Mambo bahwa kalian berdua itu adalah ibu dan anak. Terlepas dari apapun rumit masalah ini, suatu saat Mbak Michelle, kalau memang nanti lu masih ingat dengan kejadian hari ini atau sempat video ini FYP dan lewat di beranda dirimu, bagaimanapun dia itu adalah seorang ibu. Bagaimana dia susah membesarkan dirimu, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, atau dia merawat dirimu selama 9 bulan di kandungan sampai engkau lahir. Perjuangan seorang ibu itu nanti akan kamu hadapi akan dirimu lalui, Michelle, dan itu tidak segampang yang sekarang kamu pikirkan. Kalaupun ada masalah, tenangkan pikiran dan kemudian sebagai orang yang mulai remaja dan kemudian akan beranjak dewasa, selesaikan itu. Karena seberat apapun itu, ini bukan permasalahan dengan temanmu atau orang yang baru kamu temui hari ini, tapi ini permasalahan dengan seorang ibu atau orang yang pernah mempertaruhkan nyawanya sekali untuk melahirkan dirimu. Silakan buat para netizen berkomentar yang bijak. Semoga dengan video ini, pendapat saya ini bisa menggiring netizen untuk berkomentar lebih baik.